Di series Night of Seven Kingdom ini kayaknya akan lebih fokus ke bahas tentang konflik-konflik rakyat biasa gitu. Itu kan emang sipil gitu. Lu sendiri kesatria favorit lu di Game of Thrones atau House of the Dragon siapa? Tapi harus Night ya? Iyalah, ini ceritanya kan Berarti kayak Jon Snow nggak masuk ya? Soal nomor 1. Guess the karakter ya. Ciri-ciri pertama. Dia berasal dari bagian bawah Westeros. Nerdcast, The Nerd Podcast. Halo semuanya, balik lagi nih sama gue Billy dan gue Vali di Nerdcast, The Nerd Podcast. Oke, kita kembali lagi nih di masih di episode bulan Januari tahun 2026. Iya, dan tentunya kita akan ngasih rekomendasi film atau series lagi ke kalian nih sebagai bahan tontonan watchlist kalian. Tapi sebelum itu, tidak capek-capek kita ingetin jangan lupa kalau kalian suka sama konten-konten kita dan ngikutin kita terus, support kita dengan follow semua sosial media kita di berbagai platform. Ada di Instagram, TikTok, Spotify dan YouTube. Betul. Dan buat kalian yang pengen support kita juga, mungkin bisa dicek nih di link saweria di atas. Bisa di scan barcode-nya di situ. Oke. Ini langsung kita mulai aja opening dulu kali ya. Kita mulai. Oke, silakan dinikmati. Let's nerding it up. Oke, di bulan Januari ini kita akan merekomendasikan series nih di episode kali ini. Dan series ini akan membawa kita kembali ke Westeros. Betul. Ya harus sebenarnya nggak ngomongnya, tapi sebenarnya ini mungkin lebih ke kan sebenarnya kan di dunianya itu nggak hanya Westeros kan. Iya, Westeros. Tapi ya ini bilangnya Westeros lah. Iya. Soalnya Seven Kingdoms. Betul. Kita akan kembali ke universe Game of Thrones ya. Betul. Tapi ini bukan House of the Dragon ya. Bukan. Itu masih di tahun 2006 juga, cuman kayaknya masih nanti Di pertengahan lah ya, Betul. summer ya. Dan untuk series yang akan kita rekomendasikan judulnya adalah A Night of the Seven Kingdom. Oke. Mungkin udah banyak yang tahu kali ya, Betul. banyak yang ngikutin Betul. terkait series ini. Maksudnya ya bisa lihat trailernya atau emang udah cukup ngikutin lah cerita-ceritanya, soalnya emang dari ini kan dari novel kan, iya. betul. Dan untuk series A Night of Seven Kingdom ini dia itu bakal tayangnya itu di sebenarnya kalau di US-nya 18 Januari ya. Cuman biasanya kalau tayang di Indonya itu Senin pagi biasanya tanggal 19-nya berarti. Ya, betul. Dan tayangnya di HBO Go kalau di Indonesia. Ya, betul. Di HBO lah pokoknya. Betul. Bacain case-nya dulu kali ya. Oke, untuk case-nya sendiri ada Peter Case utamanya ya. Iya. Oke, untuk case-nya sendiri ada Peter Clevey, terus ada Dexter Saul Ansel, terus ada Daniel Ings sama Finn Bennett. Daniel Ings itu pemain bola ya? Bukan. Itu Danny Ings. Tahu aja lagi. Habis familiar namanya. Namanya aktor Inggris sih. Iya sih. Oke, balik ke seriesnya. Series A Night of Seven Kingdom ini akan menceritakan kisah dari salah satu dia paling terkenal di Westeros. Melegenda lah kisahnya, yaitu Sir Duncan the Tall. Dan dia akan diperankan sama Peter Clevey ini. Dan selain itu dia series ini juga akan menceritakan perjalanan si Sir Duncan the Tall ini bersama kompanionnya, bilangnya stewardnya ya. Iya, yang namanya Egg. Yang sebenarnya dia itu adalah seorang Targaryen yang nanti ujung-ujungnya dia akan jadi raja. Siapa nama aslinya? Aegon, gue lupa lagi berapa. Ya, pokoknya ya Dia heir to the throne juga lah. Ini bukan spoiler ya, karena ini di bukunya sudah jelas. Jadi harusnya sih orang yang nonton pun biasanya udah tahu. Betul. Oke. Balik lagi ke kisah dari Sir Duncan the Tall ini. Nah, dia itu uniknya diceritain kalau dari lihat trailernya dan memang baca bukunya juga, dia tuh diceritain awalnya itu dia itu cuman squire biasa. Ya, squire dari Knight kan? Iya, dan dia tidak punya house lah, dia nggak punya gelar. Dia ya kan kalau house tuh berarti nggak punya tanah, nggak megang gelar apa-apa gitu. Misalnya dia bener-bener ya dari nol banget lah.
dikasih tahu nggak sih orang tuanya tuh apa gitu? Enggak kan? Bahkan dia tuh nggak punya nama belakang. Iya, Makanya kan dia tidak. Maksudnya house kecil pun enggak kan? Iya, kan? Iya. Bener-bener commoners aja. Iya. Yang kayak kalau kalian lihat misalkan di King's Landing di Flea Bottom tuh kan ada orang-orang Iya, gitu. iya. Nah itulah gitu. Iya. Nah, dia itu tadinya orang biasa, cuman dia itu jadi squire dari seorang knights gitu lah. Knights sih tapi bukan yang ini kan, bukan maksudnya istilahnya dia bukan knights yang ternama gitu lah Betul. Nah, terus ini apa knight atasannya dia itu mati, dan akhirnya si Sir Duncan itu dia itu apa kayak armornya pedangnya itu dipakai dan dia ikut turnamen gitu, turne. Ya, dengan harapan dia bisa jadi knight beneran. Iya. Mungkin, nah terus agak uniknya tuh dia agak masukin identitas gitu lah. ya. Dia bilangnya namanya dia Sir Duncan the Tall gitu. Iya. Sebenarnya kalau dari cerita mirip film ini gak sih? Apa A Knight's Tale yang filmnya ini Seth si Rogen. Seth Rogen. Kok Seth Rogen sih? Kok Heath Seth Ledger. Rogen? Iya Heath Ledger. Oh Seth iya. Rogen. Kok Seth Rogen? Enggak, sorry salah. Itu ada film komedi, gue salah maksudnya bukan. Filmnya ini Heath Ledger yang Heath Ledger. sama kan, dia ikut tourney juga, terus dia tadinya orang biasa pura-pura jadi knight ikut lomba gitu. Sebenarnya ceritanya agak-agak mirip, cuman ya lanjutannya ini juga beda sih. bagi yang kepo, ini apa namanya? Latar belakangnya itu ini ya, maksudnya dia sebelum Game of Thrones, tapi setelah House of Dragon nih. Betul, jadi deketan. Kalau dari trailernya sih bilangnya 100 tahun sebelum Game of Thrones. Even Game of Thrones. Ya mungkin 3 generasi sebelum Game of Thrones gitu ya. Betul. 2 atau 3 generasi lah. Dan yang bikin ini juga seriesnya cukup unik adalah ini series kan, kalau Game of Thrones atau House of Dragon tuh lebih banyak bahas tentang noble houses kan. Noble houses, politik gitu-gitu. Tentang politik dari bangsawan-bangsawan ini. Ya. Nah, di series Night of Seven Kingdoms ini kayaknya akan lebih fokus ke bahas tentang konflik-konflik rakyat biasa gitu. Itu kan emang sipil gitu. dari bukunya kan juga digambarin kayak emang petualangannya mereka berdua ini, si Sir Duncan sama si Egg ini adalah kayak mereka bahasanya kalau di bukunya tuh berkeliling Westeros gitu lah ya. Betul. Kayak tahu nih kan si Egg ini akan ujung-ujungnya akan jadi raja gitu. Dia jadi kayak berkeliling tuh untuk mengetahui. Cuman ini kan sebenarnya identitas dia sebagai itu dia nggak ngasih tahu. Iya. Dia nggak ngasih tahu. Dan kalau ngubungin ke Game of Thrones lagi, ini Egg itu dia itu adeknya ini Maester Aemon. Iya. Oh iya betul. Iya. Sempat dimention kok di Game of Thrones, cuman namanya gitu. Betul. Iya. Oke, balik lagi bahas mengenai seriesnya sendiri. Nah, ini kan bahasnya tentang ini kan rakyat biasa, dan yang uniknya ini juga, jadi kayak mungkin akan ada semacam tema gini kan, kayak Sir Duncan kan ini dia digambarin sebagai dia tuh pingin jadi knight yang honorable gitu lah, pingin jadi satria yang lurus-lurus aja gitu, idealis. Cuman ternyata tuh kayaknya karena politik di Westeros sulit dan nggak ada knight yang bener-bener kayak 100% baik gitu, nggak ada gitu kan. Kayaknya soalnya di trailer juga kayak ada ngomong kayak dia, nih kalian nggak ada yang bener-bener kayak di trailer ngomong gitu kan, kalian nggak ada yang punya jiwa knighthood apa gitu, kayak kalian knight tapi kok kayak gini gitu. Iya. Itu yang pas di ininya kan, kayak kan kalau di trailernya tuh diliatin saat kayaknya itu tuh di scene yang Trial of Seven-nya itu bukan sih? Betul. Ya. Nah kayaknya kalau menurut gua nanti puncaknya season 1 nih Trial of Seven kayaknya nih ya. Betul. Dan ini nggak sih, karena kalau gue sih expect-nya adalah karena ini kan seriesnya ceritanya akan membahas tentang istilahnya konflik-konflik commonersnya lah, rakyat jalannya. Dan ini menurut gue mungkin nggak sih seasonnya tuh akan jadi ya mungkin nggak sebanyak Game of Thrones tapi lumayan banyak lah, soalnya kalau menurut gue ini sih kan emang dari novelnya sendiri itu ada beberapa kan yang menceritakan kisahnya si Sir Duncan ini. Kayaknya sih kalau season 1 ini akan adaptasi
novel pertamanya. Iya, iya. Yang puncaknya itu di itu betul. Iya, Trial of Seven. Trial of Seven itu yang gimana prosesnya si Sir Duncan yang tadinya orang biasa bisa jadi knight gitu. Nah sebenarnya ini sih, kalau kan lu tadi bilang game, sebenarnya kayak kan kalau Trial 7 tuh lebih kayak trial by combat, tapi ini 7 lawan 7 gitu iya, kan, 7 lawan 7 kan, milih kayak lu milih 7, lawannya milih 7, dan konfliknya tuh istilahnya ada lah, nggak usah diceritain sekarang, nanti ketahuan semua ceritanya. Pokoknya kayaknya itu finalnya di situ gitu lah. Ya. Oke, ini kita bahas kan dari tadi kita bahas knight yang ada di Game of Thrones nih. Nah, lu sendiri kesatria favorit lu di Game of Thrones atau House of the Dragon siapa? Tapi harus knight ya. Iyalah, ini ceritanya kan Berarti soalnya kayak bahas Jon knight. Snow nggak masuk ya? Iya, enggak, Jon Snow nggak masuk. Dan ini Knight juga ya? ya, memang uniknya itu kalau Northmen gelar knight tuh jarang. Soalnya kan beda agama kan yang Iya. dari North sama Iya, cuma tapi beberapa doang. North yang knight contohnya siapa ya? Ser Jorah doang. Ser Jorah. Oh, Kalau House of Dragon ini nggak sih? oh Ser Rodrik, Ser Iya. Rodrik, ya kan Ser Rodrik kan Enggak, Rodrik siapa sih? Ser apa Rodrik yang ini apa yang mati di sama Tion terus Oh, bukan iya. Ser bukan Iya ya, gue lupa sih. bukan Iya, Rodrik iya. Dustin ya. Iya, Tapi gua Rodrik lupa. Dustin bukan Ser juga ya? Enggak, soalnya setahu gue tuh Northmen tuh jarang ada gelar Ser. Oke. Favorite lu siapa? Gue dulu. Oke, ini deh. Gua favorit gua ini deh. Barristan Selmy dah. Ah, Barristan Selmy. Iya, Barristan the mantap, Bold kalau julukannya. Kenapa? Barristan the Bold. Kenapa? Karena ya pertama salah satu apa namanya? Salah satu knight paling kuat juga lah di Betul. istilahnya kan kalau banyak nih kan sebenarnya official apa kayak officialnya itu belum pernah dikasih tahu sama yang menulis kayak strongest karakter di atau enggak strongest knight di dunia Game of Thrones kan nggak pernah dirilis officialnya, tapi dari berbagai sudut pandang tuh kayak top 5 tuh dia selalu masuk menurut gua. Betul. Dan memang dia reign-nya panjang juga sih. Iya. Dan kalau di Game of Thrones salah satu scene yang paling keren itu adalah yang pas dia kan dia dipecat lah istilahnya sama itu kayak dipecat tidak normal, tapi dia langsung kayak nantangin, ayo lu maju semua, gua kalahin lu semua walaupun gua udah tua gini. Dan dia pas dia ini matinya season berapa? 5 ya? Season 5 5 kayaknya. 5 gitu. 5 kayaknya. Iya 5. Itu cara matinya keren banget sih. Dia beneran cuma dia sama Grey Worm nih. Lawannya banyak banget. Grey Wormnya udah kalah duluan kan. Iya, Ini lawannya banyak banget, tapi dia survive padahal udah tua. Keren banget sih. Iya, meskipun terakhir mati ya. Iya. Kayak Last standing gitu iya, ya. keren. Oke, sebenarnya lo itu. Kalau gua mungkin ya knight favorit gua di Game of Thrones adalah ini. Tadi sebenarnya gua udah ngomong, Ser Jorah Mormont. Oh. Kenapa? Karena menurut gua dia itu bener ya dia sebagai knight itu kan dia ngejelasin ya, dia tuh selama ini yang dia pingin itu cuman serve si Daenerys, dan dia beneran melakukan itu sampai terakhirnya mati, Sampai mati gitu. ya, gitu. Dan kerennya adalah tadinya tuh dia diceritain dia itu tadinya tuh mata-mata. Iya, Kayak dia tuh kerjaannya tuh bocorin informasi tentang Daenerys ke Westeros. Cuman Varys ya? Iya, cuman ujung-ujungnya dia tuh karena dia ngelihat Daenerys karakternya kayak gimana, akhirnya enggak, emang gua harus serve dia gitu. Tapi endingnya gituin. Gitu. Kayak, Tapi udah bagus-bagus karakter Daenerysnya dibikin. iya. Ya begitu sayang endingnya. sekali ending Game of Thrones-nya begitu gitu ya. Oke. Oke. Tadi itu tadi udah semacam kayak agak-agak kuis gitu ya. Ini mungkin kita langsung kuis beneran aja kali ya. Oke. Kuis. Gimana tuh, Mas? Coba kita sekalian main gamenya nih. Kuisnya gimana nih, Mas? Di sini kita akan main kuis. Jadi gua memilih akan Guess the karakter lah ya. guess. Kan Game of Thrones karakternya banyak banget nih. Dari universe Game of Thrones. Baik dari series Game of Thrones sendiri atau House of Dragon. Oke. Nah, di sini karakter banyak, kita mau coba main tebak-tebakan karakter. Guess the karakter. Nah, jadi nanti gua sama Billy akan nyebutin ciri-ciri karakternya itu dalam beberapa kata, terus yang lainnya harus nebak nih karakter itu siapa. Kita kasih waktu berapa? 10 detik kali ya. Ya, bebas. Habis ngasih clue dikasih 10 Iya, detik. boleh, buat jawab.
Oh, langsung juga boleh. Misalkan kayak Ya udah, ini- kalau 10 detik kecepatan, 20 detik nggak apa dah. kayaknya enggak 10 10 detik ya. cukup deh. Oke. Misalnya kayak ini contoh dulu, misalkan kayak Jon Snow, kita nyebutin karakternya Bastard, terus Punya Direwolf, punya serigala, terus tinggalnya Beyond the Wall siapa gitu. Oke. Tapi Tapi contoh ya. yang nanti soal aslinya kayaknya nggak segampang itu. Iya dong. Oke, langsung mulai aja kali ya. Oke, langsung kita mulai quiznya. Oke. Guess that Game of Thrones karakter. Oke, ini mau gue dulu lu dulu. Oke, siapa dulu ya? Gue dulu deh ya. Oke. Ini lo yang nebak ya. Ya, oke. Oke. Takut nih gue. Nggak gampang kok. Oh, pertama. Oke. Soal nomor 1. Guess the karakter ya. Ciri-ciri pertama. Dia berasal dari bagian bawah Westeros. Ya. Oke. Clue kedua. Salah satu petarung terbaik di masanya. Oke. Ketiga, nih kayaknya langsung ketahuan sih dengan clue ini. Matinya konyol. Matinya konyol. Oh. Iya. Oke, hitung ya. Siapa ya? Ini gue 10. lucky guess aja nih ya. Oke. Ini Ya. Sir Arthur Dayne. Ah, salah. Aduh. Waduh, iya. Ini ya, guess kedua gue ini ya, Oberyn Martell. Iya. Aduh. Arthur Dayne gak mati konyol anjir. Kan ditusuk dari belakang. Tapi kan itu bukan mati konyol. Itu, Iya sih. Ini kalau Oberyn emang mati konyol. Harusnya iya, menang. aduh. Salah satu udah salah lu. Oke. Wah, Aduh. aku jadi takut. Nih gue ya. Jangan lu ini ngulik ya. Udah ngulik lu ya sebelum quiz nih. Maksudnya ngulik? Udah nyari tahu, nyari baca-baca gitu. Ya kan karena nyari kuis. Oke, ini gue ya. Oke. Debutnya di season 3. Oke. Dia bisa ngelihat masa depan. Terus kastilnya namanya Greywater Watch. Anjir, gue lupa namanya lagi. Harusnya tahu loh. Aduh, gue lupa namanya, Pak. Boleh house-nya aja nggak? Enggak dong, nama karakter. Oke. Oke, gue nyoba nebak nih. Udah 10 detik belum nih? Aduh, gue takut 3, salah. 4, 5. Anjir, gue takut salah namanya. Oke. Aduh, kayaknya ini bukan dia namanya dah. Howland Reed. Salah. Gue itu bapaknya ya. Alah. Nama karakternya adalah Jojen Reed. Iya, aduh, gue lupa namanya. Gak tau namanya ya? Iya. Padahal Astaga. Oke, soal pertama sama-sama salah. Sulit nih kayaknya. Oke, lanjut. Oke. Enggak, tadi gue lebih ke blunder sih. Gue bingung mau duluan mana nyebutnya. Oke, yang kedua. Soal nomor 2 dari gue. Clue pertama. Putra dari Warden of the North. Oke. Clue kedua. Mati karena dihianati atau ditangkap vessel house-nya. Ketiga. Kematiannya dibalas di Battle of Bastard. Kematiannya dibalaskan di Battle of Bastard. Clue kedua apa tadi? Mati karena dihianati atau ditangkap vessel house-nya. Oke. Gue akan menebak ini. Oke, apa? Rickon Stark? Iya, betul. Tuh, gue kasih, Oke. gue jelasin tuh biar nggak salah lagi tuh. Oke. Gue kira tuh Rob nih. Iya. Enggak. Kan Bastard, Battle of Bastard. Ya sebenarnya iya sih. Kan maksudnya iya kan sih, dibalas. dibalaskan juga. Enggak. Itu jebakan. Gue udah tahu. Oke. Ini kita 55 kan di berdua nih gua. Oke, lanjut. Soal nomor 2. Karakternya pernah di recast. Oke. Terus matinya di season 8. Terus kastilnya namanya Blackhaven. Oh, ya tahu. Gampang ya? Iya, lo langsung 2, 3. Barik Rendarion. Betul. Gue pikir lu nggak tahu nama kastilnya. Nggak Tahu lah. Lu kalau nyebutnya berasal dari apa?
Stormland, tapi juga ketebak sih kalau Iya Stormland juga sih. Oke, satu sama ya. Sama. Lanjut. Oke. Nomor 3. Soal nomor 3 dari gua. Clue nomor 1. Clue pertamanya. Salah satu lord yang paling ditakuti. Lord paling ditakuti, oke. Kedua, memimpin dalam waktu yang cukup lama. Oke. Ini gampang sebenarnya. Clue terakhir, pernah menghabisi salah satu great house di wilayahnya. Di wilayahnya? Iya. Oh, maksudnya bawahannya. Pokoknya pernah menghabisi salah satu great house di wilayahnya. Great house loh. Waduh, great house di wilayahnya. Bener-bener dia menghabisi great house-nya itu. Bentar. Ini malah clue paling ini anjir. Ayo gue hitung ya. Kok gue bingung ya? Aduh, ngeblank anjir gini-gini. Ini. Ya, Tywin Lannister. Iya, betul. House-nya ini ya, Rain ya? House Rain. House Rain sama House iya. ini, House Rain sama House Starbeck. Oh iya, lupa. Iya, gue tuh ragu-ragu. Makanya kan Range of Customer itu dari itu. Iya, baru ingat. Gue kira itu kan maksudnya itu paling ketara clue-nya. Malah Kan jadi ragu. Oke, berarti gue udah 2 soal bener ya? Oke. Ini gue ya. Nih. Karakter ini punya 1 kakak dan 3 ponakan. Terus matinya di season 6. Terus dia punya julukan yang terkenal. Punya 1 kakak dan 3 ponakan. Matinya di season 6. Punya julukan yang terkenal. Oke. 1, 2, 3. Brandon Tully? Betul. Sempat ragu loh. Iya. Oke. Kan ponakannya 3. Ponakannya tuh Catelyn, Lisa sama Edmure. Oh iya Lisa, Lisa Erin bener. Iya. Oke. Oke, 2 sama ya. Oke. Mulai sengit. Oke, ini gampang nih. Ini lu langsung tahu sih menurut gua sih. Nomor 4. Soal nomor 4 dari gua. Clue yang pertama. Dia ini seorang Kingsguard. Oke. 2. Berasal dari Stormland. Oke. Ya, ini langsung tahu sih yang ketiga nih. Yang ketiga, clue-nya adalah dia mati di Essos. Ya. Gampang banget kan? Gampang. Ya udah langsung kalau gitu. Langsung Sir Barristan Selmy. Ya, betul. Tadi yang dibahas. Iya. Gue ada juga sih. Ngelis dia cuman oke, jadinya yang gue sebut. Oke. Ini soal gue tadi udah keempat. Oh, ini berarti gue keempat ya. Oke, nih gampang ya. Nggak gampang sih. Asalnya dari The Vale. Oke. House-nya itu bawahan dari House Royce. Terus di akhir series saya naik pangkat cukup tinggi. Di akhir season 8 berarti? Enggak, di akhir, maksudnya di akhir, menjelang akhir seriesnya saya naik pangkat cukup tinggi. Oh, clue 1 apa? Berasal dari The Vale. Oh, di akhir series angka tinggi. Gampang. Iya. Peter Baelish. Salah. Kok salah? Salah. Hah? Apa maksudnya? Nih karakternya ya. Ed Tolet. Kan dia jadi Lord Commander. Iya, dia jadi Lord Commander. Lu nggak ada nyebut-nyebut Night Watch-nya lagi. Terus ya emang dia enggak di akhir series emang naik pangkat. Gue nggak bilang akhir series, gue bilang menjelang akhir saya naik pangkat. Oh, anjir, gue pikir tuh house-nya dia jadi Lord house-nya, anjir ternyata maksudnya si toiletnya naiknya. Anjir nih. Salah 2 lo ya. Anjir, gue ketipu lagi. Gue juga ada lagi bikin soal-soal dia. Oke. Berarti gue sisanya gampang lagi. Berarti ini posisinya lu bener lu cuma 3 ya? Aduh, ini gampang semua lagi.
Ini soal kelima ya? Ya ini gue soal terakhir. Oke. Oh ya udah gini aja. Oke. Terakhir. Karakter nomor 5 dari gua. Clue yang pertama. Dia memiliki darah Hightower. Waduh, memiliki darah lagi puyang. Iya. Oke. Terus mati di umur yang cukup muda. Terus clue ini yang paling paling ketara sih cluenya. Dia menikah 3 kali semasa hidupnya. Menikah 3 kali semasa hidupnya. 3 kali. Waduh. Gue lupa lagi. Saya menikah 3 kali, punya darah Hightower, sama matinya cukup muda. Matinya muda. Duh, matinya muda. Anjir, siapa ya? Dah, ya tebak. Ini di Kontarli. Bukan. Aduh. Menikah 3 kali kok di Kontarli. Gue jujur nggak tahu menikah 3 kali siapa. Oke. Yang benar adalah Margaery Tyrell. Ah iya, aduh lupa lagi. Oh iya, dia Hightower ya, punya darah. Dia punya dari ibunya. Aduh. Cluenya bingung lagi. Sial, jadi salah juga gue. Sebenarnya tadi cluenya kalau gue sebut lebih gampang, tapi gue kurangin cluenya. Cluenya yang pertama adalah menikahi 3 raja pada hidupnya. Itu gampang kan? Dia jadi menikah 3 kali aja. Oke, gue harus bener nih. Oke, ntar gue milih-milih dulu nih. Bentar. Aduh, lu nyebut berapa banyak? Oke. Nih. Dibunuh adiknya sendiri. Oke. Keluarganya dihianati oleh house bawahannya, house sekutunya gitu ya. Terus debutnya dari season 1. Gimana pertamanya? Dibunuh adiknya sendiri. Oke. Keluarganya dihianatin oleh sekutunya. Debut di season 1. Anjir, dibunuh adeknya siapa anjir? Itu paling jelas tahu dibunuh adiknya. Dibunuh adeknya. Debutnya season 1. Ya. Keluarganya dihabisi. Dihianati oleh sekutunya. Tuh. Anjir, dibunuh adeknya siapa anjir? Makanya dah. Balon Greyjoy. Salah. Siapa anjir dibunuh? Viserys Targaryen. Oh iya. Kan gue bilang season 1, season 1. Kan dia dibunuh perintahnya Daenerys. Oh. Ya, tapi kan yang bunuh Khal Drogo, ha. Enggak dong, kan nggak ngasih perintah. Gue tadi salah 3 ya? Iya, anjir. Ternyata gue salah 2. Hah, susah juga ya ternyata ya. Oke. Seru. Oke, itu tadi kita main guest karakter untuk karakter gitu. Tapi tadi khusus tadi kita game sama semua ya. Betul. Oke. Oke. Dan balik lagi karena kita tadi bahas series Night of Seven Kingdom, ketika udah tayang nanti jangan lupa ditonton di HBO Go. Di HBO Go, betul. Dan kasih komentar kalian soal series Night of Seven Kingdom ini, atau kalian juga ternyata kepo sama Game of Thrones atau House of Dragon juga bisa banget kalau komen di kolom komentar. Oke deh. Oke, segitu aja kali ini. Sekian episode Nerdcast kali ini. Kita bisa closing kali ya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Gue Vali. Gue Billy. Dadah. Nerdy bro, let's nerding it out.